Shalom, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati kami hingga pada saat ini. Kami mohon firman Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, yang menuntun kami di dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkataan itu memang benar. Bagaimana mungkin kita bisa begitu menyayangi seseorang kalau memang kita belum mengenalnya? Demikian juga kita terhadap Allah. Kita tidak bisa benar-benar mengasihi Allah jika kita memang tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin kita mempercayainya jika tidak mengenal Dia? Bagi yang sudah saling mengenal dan dekatlah yang bisa saling mempercayai. Demikian juga dengan kesaksian pemazmur mengatakan, bagi yang mengenal Tuhan pasti percaya dan yakin kepadanya. Inilah kesaksian Daud. Dia sangat mengerti dan begitu mengenal Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya dan dapat melakukan apapun juga, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah orang yang tertindas. Dia mendengarkan jeritan orang yang berseru kepadanya. Orang yang percaya kepadanya akan senantiasa ditopang dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Begitu banyak persoalan dan kesulitan yang dihadapi Daud, terlebih ancaman kematian dari pengejaran Saul terhadapnya. Karena Daud sudah mengenal Allah dan Daud yakin dan percaya atas pertolongan dan penyertaan Tuhan padanya. Agar kita bisa percaya, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan mampu mengenalkan kita secara mendalam tentang siapa Tuhan sebenarnya. Yang kedua, mengenal pribadi Allah juga bisa kita peroleh lewat perjalanan kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami langsung kuasa Tuhan dengan penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan percaya kepadanya. Dan kalau kita percaya kepadanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengurangi kepercayaan itu kepadanya. Tetapi kita punya pengharapan tanpa henti. Kita tidak menyerah pada ketakutan dan kekhawatiran. Dan inilah yang akan dimiliki apabila kita mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya dengan percaya sebatas ucapan saja, namun ketika diperhadapkan pada realita, ketika badai menghadang, seringkali rasa percaya itu menurun, bahkan hilang. Tapi malah lebih mudah untuk menyerah pada ketakutan dan kekhawatiran menghantui pikiran. Masalah menjadi terlihat lebih besar dibandingkan kuasa yang dimiliki Tuhan. Inilah yang terjadi apabila kita belum mengenal Tuhan. Maka orang yang percaya akan dibenarkan, yang mengaku akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berkata,
Orang yang mengenal Allah, yang selalu percaya padanya, yang senantiasa bersahabat akrab dengan Allah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah, dan Allah akan mendengarkan seruan, jeritan, dan Allah akan meluputkan mereka. Maka lewat firman Tuhan pada hari ini, marilah kita untuk mengenal pribadi Allah lebih jauh lagi, sehingga dengan iman yang teguh, kita bisa percaya sepenuhnya dan menerima penyertaan Tuhan secara nyata di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuntunlah kami untuk berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu mencari Engkau dan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan kuasa-Mu Engkau sembuhkan yang dalam keadaan sakit, yang memiliki pergumulan hidup dan yang sedang dalam berduka. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.